red and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul 2012. Tetapi film ini dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang terjadinya hari kiamat yang akan menimpa dunia. Kejadian tersebut diikuti dengan berakhirnya putaran kalender dari suku Maya pada tanggal 21 Desember 2012. Ketika tanggal berakhirnya dunia tersebut sudah diumumkan, para petinggi dari berbagai negara mulai mencari cara untuk bagaimana bisa bertahan dari situasi tersebut. Apakah mereka semua bisa bertahan dari bencana yang sangat besar ini? Saksikan videonya sampai habis. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang geologis dari Amerika yang bernama Adrian Helmsley. Dia pergi ke negara India untuk bertemu sahabatnya yang bernama Satnam Surutani. Satnam Surutani merupakan ahli astrofisik yang mengklaim bahwa akan ada bencana besar yaitu badai matahari di tahun 2012, sehingga suhu bumi akan naik secara drastis. Pada akhirnya peristiwa tersebut sudah sampai di telinga Presiden Amerika. Mengetahui apa yang terjadi, Presiden Amerika bersama dengan negara-negara besar lainnya mereka mengadakan sebuah rapat rahasia. Pada rapat itu, Presiden Amerika Serikat mengumumkan ke petinggi negara lainnya kalau dunia sebentar lagi akan berakhir. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa akan dibentuk sebuah kamp perlindungan dan memproduksi kapal-kapal yang dapat menampung 100.000 orang. Namun karena keterbatasan dalam hal angkutan, orang yang diselamatkan akan dipilih. Beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 2012, kita melihat di sebuah berita kalau suku Maya sudah melakukan bunuh diri massal. Karena mereka percaya dengan ramalan kalendernya, kalau tanggal 21 Desember 2012, dunia akan berakhir. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Jackson Curtis. Jackson merupakan seorang ayah yang sudah bercerai. Dia memiliki pekerjaan sebagai penulis fiksi, dan mempunyai pekerjaan sampingan sebagai supir limosin. Istri dari Jason bernama Kate. Dia memiliki 2 orang anak yang bernama Noah dan Lily. Dan mereka bertiga tinggal di rumah pacar baru dari si Kate. Pada saat itu Jackson mengajak kedua anaknya untuk pergi berlibur ke Yellowstone. Dalam perjalanannya mereka melewati area yang telah dipagari oleh pemerintah. Setelah melintasi area tersebut, mereka ditangkap oleh pihak keamanan. Dan mereka pun dibawa ke pusat pengamanan. Di sana Jackson bertemu dengan Dr. Adrian. Dan ternyata Dr. Adrian mengetahui kalau Jackson ini adalah seorang penulis. Kemudian mereka bertiga diantar ke tempat perkemahan. Kemudian Dr. Adrian menerima panggilan dari sahabatnya yaitu Satnam. Satnam mengatakan kalau bumi sudah semakin panas dan tidak stabil. Dan ternyata pemanasan tersebut lebih cepat terjadi daripada prediksi yang sudah mereka buat. Satnam mengatakan Adrian harus segera memulai proses evakuasi sebelum semuanya terlambat. Kembali ke Jackson. Di sana Jackson bertemu dengan Charlie Frost, yaitu orang yang membawakan acara radionya sendiri tentang prediksi suku Maya. Jackson meninggalkannya begitu saja, karena dia berpikir Charlie ini adalah orang yang gila. Pada malam harinya di camping ketika Jackson sudah menidurkan kedua anaknya. Di sana Jackson melihat Charlie sedang menyiarkan radio. Karena dia penasaran, dia pun menghampiri Charlie dan bertanya tentang siaran itu. Dan Jackson bertanya apa sebenarnya yang akan terjadi di Hollywood. Kemudian Charlie menjelaskan semuanya tentang kiamat dan akhir dari dunia. Dan ternyata Charlie ini adalah salah satu orang yang percaya dengan ramalan yang dibuat oleh para suku Maya tentang berakhirnya dunia pada tahun 2012 yang disebabkan oleh susunan lurus planet-planet dalam sistem tata surya. Dan kiamat ini terjadi setiap 640.000 tahun sekali.
Mendengar semua penjelasan dari Charlie, Jackson merasa Charlie ini memang orang yang tidak waras. Dan dia pun kembali ke kemahnya. Kemudian scene berganti ke Kate dan pacar barunya, yang bernama Gordon. Mereka sedang berbelanja di supermarket. Tidak lama kemudian, di sana terjadi gempa yang sangat dahsyat, hingga memisahkan mereka berdua. Keesokan harinya, Jackson melihat berita tentang gempa yang terjadi di supermarket itu. Dan Noah menerima panggilan dari Kate dan menyuruh mereka untuk segera pulang. Mereka pun akhirnya pulang dan kembali ke rumah Gordon. Di sana Jackson seperti sudah tidak dianggap sebagai seorang ayah. Dalam perjalanan pulang, Jackson mendapatkan panggilan dari bosnya sebagai supir limosin. Bosnya bernama Yuri. Yuri yang sudah mengetahui bencana yang sedang terjadi dan mengantarkan mereka ke bandara. Ketika di bandara, Jackson merasakan ada yang aneh. Dia merasakan terjadi kembali guncangan sehingga membuat tanah di sekitarnya retak. Dia memiliki firasat sebentar lagi akan ada bencana besar yang menimpa kota itu. Dia pun berinisiatif untuk menyewa sebuah kapal kecil di bandara untuk membawa keluarganya pergi dari kota itu. Dia pun langsung bergegas menelpon Kate dan menyuruh dia dan anak-anaknya untuk bersiap pergi ke bandara. Tetapi Kate meresponnya dengan santai. Dia lebih percaya dengan berita yang ada di TV. Gubernur telah mengatakan tidak akan terjadi apa-apa di California dan semua bencana telah berlalu. Tetapi di sini Jackson tidak mempercayai kata-kata gubernur dan tetap menyuruh Kate untuk segera bersiap-siap. Kate pun menyuruh Jackson agar tetap tenang dan dia langsung menutup teleponnya. Tidak lama kemudian benar saja terjadi gempa yang sangat besar sehingga menghancurkan kota tersebut. Jackson yang sudah sampai di rumah Gordon langsung mengajak mereka masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Hingga pada akhirnya mereka berhasil selamat dan sampai ke bandara. Tetapi sayang sekali pilot yang akan membawa pesawat yang sudah mereka sewa ternyata sudah tewas akibat gempa yang terjadi. Karena Gordon pernah menerbangkan pesawat, Kate pun langsung menyuruh Gordon untuk membawa pesawat itu. Tetapi Gordon sempat menolaknya karena dia mengatakan dulu dia menerbangkan pesawat yang hanya memiliki satu mesin. Sedangkan pesawat ini memiliki mesin ganda. Tetapi mau tidak mau Gordon harus tetap mencoba menerbangkan pesawat ini. Dan mereka pun berhasil menerbangkan pesawatnya. Kemudian Jackson mengatakan perkataan yang dibilang oleh Charlie pada saat dia berada di Yellowstone. Dan ternyata semua perkataan Charlie itu benar. Charlie juga pernah mengatakan bahwa pemerintah sedang membuat pesawat luar angkasa untuk membawa orang-orang ke tempat yang aman. Tetapi pesawat luar angkasa yang dimaksudkan oleh Charlie adalah kapal-kapal yang dibangun pemerintah untuk membawa orang-orang ke tempat perlindungan yang aman. Dan Jackson berniat untuk menemui Charlie dan meminta petanya untuk mengetahui lokasi tempat kapal itu berada. Ketika mereka sudah berada di bandara dekat Yellowstone, Jackson bersama Lily langsung mencari keberadaan si Charlie. Ketika mereka sudah sampai di mobil van-nya, ternyata Charlie tidak ada di sana. Ternyata Charlie sedang menyiarkan radio di puncak gunung tertinggi di dekat Yellowstone untuk menyaksikan kiamat yang akan terjadi. Dengan membawa mobil van milik Charlie, Jackson pun berhasil menemukannya di puncak gunung. Dan Jackson langsung bertanya di mana Charlie menyimpan peta lokasi dari kapal itu. Charlie mengatakan peta itu berada di dalam mobil van-nya. Di dalam rak yang bertuliskan antara konspirasi Roswell dan Marilyn Monroe. Jackson mengajak Charlie untuk pergi dari sana, tetapi Charlie menolaknya dan tetap ingin tinggal untuk menyaksikan kiamat terjadi. Dan tidak lama kemudian, bencana besar lain pun terjadi. Gunung itu pun meledak dan mengeluarkan semua isinya. Jackson dan Lily pun segera pergi dari sana. Sedangkan Charlie tewas akibat bencana tersebut. Ketika mereka sudah sampai di pesawat,
Kate langsung membawa Lily ke dalam pesawat. Dan Jackson berkata dia akan menyusul. Kemudian dia kembali ke dalam van dan mencari peta itu. Ketika Jackson sudah berhasil mendapatkan petanya, terjadi retakan di bumi sehingga mobil itu pun masuk ke dalam sana. Mereka mengira Jackson sudah tewas, dan Gordon segera menghidupkan pesawatnya dan pergi dari sana. Tetapi tidak lama kemudian ternyata Jackson berhasil selamat, dan dia langsung bergegas mengejar pesawat itu. Dan mereka pun kembali selamat dari bencana yang terjadi. Kemudian Kate bertanya kepada Jackson setelah mendapatkan peta itu kemana kita harus pergi. Dan Jackson mengatakan kita akan membutuhkan pesawat yang lebih besar, karena mereka akan pergi ke Cina. Ketika mereka sudah sampai di bandara Las Vegas, Jackson dan keluarganya harus mencari jalan untuk pergi ke Cina dan mencari kapal yang lebih besar, karena pesawat kecil mereka tidak mampu melakukan perjalanan yang jauh. Di sana Jackson bertemu dengan atasannya yaitu Yuri. Dan dia mengetahui kalau Yuri memiliki pesawat pribadi di sana. Jackson pun meminta tumpangan kepada si Yuri. Tetapi sepertinya Yuri menolaknya. Kemudian pilot Yuri yang bernama Sasha mengatakan dia sudah berhasil menemukan pesawatnya. Tetapi untuk menerbangkannya dia membutuhkan seorang co-pilot. Kemudian Jackson mengatakan Gordon adalah seorang pilot yang hebat. Dan pada akhirnya mereka pun pergi bersama menaiki pesawat itu. Singkat cerita, bensin dari pesawat mereka sudah mau hampir habis, dan mereka berniat untuk isi bensin di bandara Hawaii. Tetapi ketika mereka melihat keluar, ternyata negara bagian Hawaii sudah hancur dan semua tanahnya sudah dipenuhi dengan larva panas. Karena bahan bakar mereka tidak cukup untuk menuju ke Cina, jadi mereka berencana untuk mendaratkan pesawat ini di air sekitar Laut Cina Selatan. Kemudian scene berganti ke White House atau Gedung Putih. Ternyata presiden masih berada di sana. Dia tidak ikut dalam evakuasi besar-besaran yang sudah dilakukan, di mana pesawat itu sudah terbang membawa orang-orang penting di negara untuk dibawa menuju ke Cina. Tapi dia lebih mementingkan rakyatnya dibandingkan diri sendiri. Di sana presiden membantu mencari orang yang kehilangan anggota keluarganya. Dan tiba-tiba bumi kembali bergeser. Diikuti dengan kedatangan tsunami yang sangat besar. Hingga presiden akhirnya tewas akibat bencana itu. Kemudian scene kembali ke Jackson dan keluarganya, dan pesawat mereka akan segera mendarat di air. Tetapi ketika mereka melihat ternyata air dan samudera sudah hilang semua akibat dari pergeseran inti bumi. Karena pesawat mereka semua mesinnya sudah hampir mati. Jadi mau tidak mau mereka harus mendaratkan pesawat itu di sana sekarang juga. Dan mereka semua masuk ke dalam mobil yang ada di kargo pesawat. Mereka berencana akan keluar dari pesawat itu menggunakan mobil. Sasha menyuruh Gordon untuk segera masuk ke dalam mobil, dan dia akan menghentikan pesawat itu sendirian. Ketika Gordon sudah masuk ke dalam mobil, karena tidak ada waktu lagi, jadi Jackson langsung membawa mobil itu keluar dari pesawat. Tetapi Sasha masih berada di dalam pesawat itu. Sasha mengira dia sudah berhasil menghentikan pesawatnya. Tetapi karena pesawatnya terlalu berat, jadi dia jatuh ke jurang dan meledak bersama pesawat itu. Tidak lama kemudian ada helikopter dari Cina yang lewat yang sedang membawa hewan-hewan dilindungi, dan mereka melihat rombongan Jackson yang ada di bawah. Kemudian mereka menanyakan tentang warna tiket yang mereka miliki. Jackson dan keluarganya tidak mengetahui tentang tiket itu. Tetapi kemudian Yuri mengatakan kalau dia memiliki tiket berwarna hijau, dan itu hanya untuk dirinya dan anak-anaknya. Sedangkan rombongan Jackson harus tertinggal di sana. Sedangkan orang-orang penting seperti anaknya presiden dan Dr. Hemsley, mereka sudah sampai duluan ke kapal yang akan menuju ke tempat perlindungan. Kemudian Dr. Adrian mendapatkan panggilan dari temannya, yaitu Satnam. Satnam mengatakan mereka sedang berada di daratan tinggi Nampan yang berada di India. Dan di sana sedang ada gelombang besar yang akan menuju ke mereka. Satnam juga mengatakan kalau mereka tidak pernah dijemput oleh pesawat penyelamat.
Dan gelombang besar itu juga akan menuju ke arah Dr. Adrian yang berada di Cina dalam waktu 28 menit. Kembali ke keluarga Jackson. Di sana mereka berhasil mendapatkan tumpangan dari warga sekitar yang juga akan menuju ke tempat kapal perlindungan. Rombongan Jackson berhasil masuk ke dalam kapal itu melalui pintu belakang. Kapal itu akan segera berangkat dan pintunya akan segera ditutup. Tetapi di luar sana masih banyak orang yang belum masuk dan tertinggal oleh kapal, termasuk si Yuri dan kedua anaknya. Kemudian Dr. Adrian meyakinkan para petinggi negara untuk membuka gerbang kapal itu, agar orang lain bisa masuk ke sana. Dan para petinggi negara pun menyetujuinya. Akhirnya pintu gerbang itu pun dibuka. Semua orang pun berlarian masuk ke dalam kapal itu. Tetapi Yuri yang masih terjebak di bawah gerbang kapal, dia mengorbankan dirinya agar anak-anaknya bisa selamat dan masuk ke dalam kapal. Ketika gerbangnya terbuka, ternyata rombongan Jackson mendapatkan masalah. Alat yang mereka gunakan untuk membuka pintu terjatuh dan nyangkut ke mesin kapal, sehingga membuat gerbang kapal itu tidak bisa tertutup dengan rapat, dan mereka terjebak di dalam sana. Kemudian Dr. Adrian mengetahui penyebab gerbang itu tidak bisa tertutup. Dan Dr. Adrian mengetahui kalau orang itu adalah Jackson dan kedua anaknya. Gelombang besar sudah semakin dekat dan siap menabrak kapal mereka. Dan mereka harus secepatnya menutup pintu gerbang itu. Kemudian Dr. Adrian menghampiri Jackson dan keluarganya. Dia mengatakan pintu itu harus segera ditutup. Kalau tidak, semua orang di situ akan mati. Kemudian Jackson memberanikan diri untuk kembali ke mesin kapal dan melepaskan selang yang tersangkut di mesin itu. Mereka harus segera menutup pintu kapalnya, jika tidak kapal mereka akan menabrak gunung es yang ada di depannya. Hingga akhirnya mereka berhasil melepaskan benda yang tersangkut, dan gerbang di kapal itu pun tertutup dengan maksimal, sehingga mesin kapal bisa dihidupkan. Dan pada akhirnya mereka semua selamat. Singkat cerita, sudah 20 bulan lebih mereka berada di dalam kapal. Dan pada akhirnya mereka bisa melihat kembali awan yang cerah dan merasakan udara yang segar. Dan film 2012 pun selesai. Mungkin itu aja teman-teman yang dapat kita bahas pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.